Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 Algoritma Pemrograman dari kelas Tadris Matematika B. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Rika Dasmi Wardani dengan NIM 2014040048. Yang kedua Rahmawati dengan NIM 2014040042. Yang terakhir yaitu Nurul Hikmah Nasution dengan NIM 2014040031. Pada kali ini kami akan menjelaskan materi tentang Pascal dengan dosen pengampu Fitria Mardika MPD. Struktur program Pascal. Flowchart yang sudah kita rancang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam bahasa program. Untuk itu, kita harus memahami terlebih dahulu struktur pemrograman Pascal. Nah, struktur pemrograman Pascal terdiri dari sebuah judul program dan ada juga suatu blok program atau badan program. Untuk blok program dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada bagian deklarasi dan bagian pernyataan. Nah, di bagian deklarasi ini dapat terdiri dari deklarasi label, konstanta, tipe, variabel, produser, dan juga ada fungsi. Nah, beginilah urutan dari struktur program Pascal, di mana yang pertama itu ada judul program, kemudian yang kedua itu ada blok program. Untuk blok program terdapat deklarasi unit Pascal, ada juga bagian deklarasi. Nah, untuk bagian deklarasi ada variabel, konstanta, label, tipe data, prosedur, dan fungsi. Dan yang terakhir itu ada bagian program. Nah, untuk penjelasan yang pertama itu yaitu ada judul program. Nah, judul program ini sifatnya adalah optional di dalam program, artinya boleh dituliskan atau juga boleh tidak dituliskan. Nah, judul program hanya bertujuan untuk memberi nama dari program yang kita bikin. Nah, judul program ini harus terletak pada awal program dan diakhiri dengan titik koma. Nah, contohnya yaitu program halo titik koma. Nah, selanjutnya yaitu ada deklarasi unit Pascal. Nah, unit adalah kamus bahasa Pascal. Nah, untuk unit selalu disebutkan pada awal program setelah judul program. Nah, tujuannya agar perintah bahasa Pascal dapat diterjemahkan oleh kompiler pada saat dikompilasi. Jika unit Pascal tidak disebutkan, maka perintah bahasa Pascal tidak dapat dikompilasi karena kompiler tidak dapat mengenali perintah yang digunakan. Nah, adapun misalan dari deklarasi unit Pascal yaitu ada begin, end, close, wait, ln, read ln, dan lain-lainnya terdapat dalam kamus atau unit CTR. Oleh karena itu, untuk unit CRT selalu disebutkan pertama kali pada baris program dengan perintah uses CRT. Nah, untuk unit CRT ini disebutkan jika Anda menggunakan program Pascal dengan sistem operasi DOS. Adapun contohnya yaitu uses CRT atau uses win CRT. Selanjutnya yaitu bagian deklarasi. Nah, deklarasi di atas hanya disebutkan jika akan digunakan dalam program. Bahkan dalam program yang sangat sederhana, ada yang tidak menggunakan deklarasi. Dalam pemrograman dasar, pada umumnya menggunakan deklarasi variabel, konstanta, tipe data, dan label. Sedangkan deklarasi prosedur dan fungsi umumnya digunakan dalam pemrograman tingkat lanjut, yaitu pemrograman tekstur. Deklarasi variabel selalu diawali dengan kata var, sedangkan deklarasi konstanta diawali dengan kata const, dan deklarasi label diawali dengan kata label. Adapun contohnya di sini yaitu tentang deklarasi variabel yaitu var a, b, c titik 2 integral titik koma. Nah, deklarasi variabel a, b, c dapat dengan tipe data integral. Kemudian ada juga contoh tentang konstanta yaitu const pi sama dengan 3,14 titik koma. Deklarasi konstanta bilangan pi. Adapun contoh untuk label yaitu label selesai titik koma.
Nah, deklarasi label dengan nama selesai. Selanjutnya yaitu penjelasan dari bagian program. Nah, bagian program adalah kumpulan dari pernyataan-pernyataan atau kode program yang akan dikerjakan oleh program. Nah, bagian ini diawali dengan kata begin dan diakhiri dengan kata end. Kata end harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, misalnya ada contoh seperti ini. Ada begin, kemudian titik-titik kita masukkan kode program dan diakhiri dengan end titik. Adapun perintah dasar dalam bahasa Pascal yang pertama ada write dan write-ln. Nah, perintah write dan write-ln ini digunakan untuk menuliskan data teks atau data variabel di layar yang berletak dalam tanda kurung. Data teks selalu diapit oleh tanda petik 1. Nah, buka kurung, petik di atas, kemudian tutup kurung. Sedangkan data variabel dengan menyebutkan nama di variabelnya. Nah, adapun perbedaan dari write dan write-ln yaitu jika kita telah menuliskan write penulisan datanya, maka kursor tidak dapat dipindahkan ke baris berikutnya. Sedangkan jika kita menulis write-ln, kursor akan berpindah ke baris berikutnya setelah menuliskan datanya. Adapun contohnya di sini write buka kurung, petik di atas, saya belajar bahasa Pascal, petik di atas, tutup kurung, dan jangan lupa titik koma. Adapun penulisan dari contoh write-ln yaitu write-nl buka kurung, petik di atas, saya belajar bahasa Pascal, petik di atas, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya ada perintah read dan read-ln. Nah, perintah read dan read-ln ini digunakan untuk membaca data variabel yang akan dimasukkan ke dalam program. Jadi digunakan untuk membaca data input data ke dalam program. Kata read-ln titik koma tanpa diikuti teks dalam kurung sering digunakan untuk menghentikan sementara tampilan output program agar tampak di layar. Dengan menekankan sembarangan tombol, maka program akan dilanjutkan. Nah, contohnya di sini yaitu write buka kurung koma di atas nilai A sama dengan koma di atas tutup kurung titik koma. Write-ln buka kurung A tutup kurung titik koma. Nah, selanjutnya ada write buka kurung nilai B sama dengan titik koma di atas tutup kurung titik koma. Write-ln buka kurung B tutup kurung titik koma. Adapun dari write-ln buka kurung koma di atas A sama dengan koma di atas koma di bawah A tutup kurung titik koma. Sekarang kita masuk ke dalam contoh program Pascal sederhana. Nah, di pertama yaitu contoh program tanpa deklarasi. Nah, misalnya contoh 1 yaitu kita bikin ada uses crt titik koma kemudian begin. Di dalam begin kita write buka kurung koma di atas saya belajar koma di atas tutup kurung dan jangan lupa titik koma. Kemudian yang di bawah write buka kurung koma di atas bahasa pemrograman Pascal koma di atas tutup kurung titik koma dan diakhiri dengan end titik. Nah, bila program ini dijalankan, maka akan dihasilkan tulisan di layar seperti berikut, yaitu saya belajar bahasa pemrograman Pascal. Nah, selanjutnya ada contoh dari program deklarasi konstanta. Teman-teman bisa lihat ada contoh program deklarasi variabel, contoh program input data, dan ada juga contoh program dari deklarasi tipe data, dan yang terakhir contoh program deklarasi label. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu menggunakan aplikasi Pascal dengan program sederhana. Di sini kita akan menggunakan program sederhana dengan menggunakan kalimat atau kata. Yang pertama adalah kita menulis judul program.
yaitu program belajar. Akhiri dengan titik koma. Di bawahnya kita tulis uses KRT dan akhiri dengan titik koma. Di bawahnya kita tulis begin dan kita tulis kalimat yang ingin kita tulis, yaitu write buka kurung titik koma di atas, senang bertemu denganmu. Akhiri dengan titik koma di atas, tutup kurung, dan titik koma di akhir. Di bawahnya write buka kurung titik koma di atas dan berjumpa denganmu. Akhiri dengan koma di atas, tutup kurung, dan titik koma di akhir. Write line titik koma di akhir, and, dan titik di akhir. Kita akan memulai program ini terlebih dahulu. Ya, program kita berakhir, tetapi tidak ada spasi antara senang bertemu denganmu dan seharusnya dan berjumpa denganmu itu adalah di bawah. Maka kita akan membuatnya seperti ini. Write line. Kita coba mengaplikasikannya, dan pemrograman kita berhasil. Kalimat dan berjumpa denganmu ada di bawah. Mungkin sekian. Baiklah, masuk kita ke tutorial penggunaan aplikasi yang kedua, yaitu program menghitung luas persegi panjang. Pertama, kita akan membuat judul programnya, yaitu program menghitung garis bawah luas garis bawah persegi garis bawah panjang. Karena kita akan menghitung luas persegi panjang, kita akan membuat variabelnya, yaitu variabelnya terdiri dari panjang, lebar, dan luas. Variabel yaitu panjang titik 2 integer, akhirnya dengan titik koma. Lebar titik 2 integer, akhiri dengan titik koma. Di bawahnya luas titik 2 integer, akhiri dengan titik koma. Masuk kita ke begin. Write buka kurung, koma di atas, masukkan panjang, sama dengan koma di atas, tutup kurung, akhir dengan titik koma. Kita write buka kurung, panjang, tutup kurung, akhiri dengan titik koma. Di bawah kita tulis. Lalu kita menulis write yang kedua, yaitu buka kurung, koma di atas, masukkan lebar, koma di atas, sama dengan koma di atas, tutup kurung, dan akhirnya dengan titik koma. Terus kita write buka kurung, lebar, tutup kurung, akhirnya dengan titik koma. Lalu kita akan membuat rumusnya, luas sama dengan titik 2 sama dengan panjang dikali lebar, akhirnya dengan titik koma. Kita write line buka kurung, koma di atas, luas persegi panjang sama dengan koma di atas, koma di bawah, luas. Kita tutup, akhiri dengan titik koma, lalu kita end. End-nya harus menggunakan titik di akhir. Kita aplikasikan pemrograman kita ini. Kita memiliki kesalahan pada judul program karena kita tidak mengakhirinya dengan titik koma.
Kita mulai lagi. Pemrograman kita berhasil. Kita masukkan panjang, contohnya adalah 13 dan lebar kita adalah 8, sehingga kita mendapatkan luas persegi panjang yaitu 104 cm. Baiklah, ini adalah tutorial ketiga aplikasi Pascal, yaitu dengan program penjumlahan sederhana. Pertama, kita akan membuat judulnya yaitu program penjumlahan garis bawah sederhana. Di bawahnya akhiri dengan titik koma. Di bawahnya kita buat uses KRT, akhiri dengan titik koma. Di bawahnya adalah begin, dan di bawahnya kita adalah ingin menulis penjumlahan apa yang ingin kita lakukan. Di sini kita akan menggunakan white line karena supaya bilangan atau kalimat yang akan kita tulis nantinya langsung ke bawah, tidak menyambung satu dengan yang lainnya. White line, buka kurung, koma di atas, 2 spasi ditambah spasi 5 spasi sama dengan spasi koma di bawah, tutup kurung, akhiri dengan titik koma. Sebelum itu kita akan mengaplikasikan ini terlebih dahulu. Mohon maaf, kita akan menulis n-nya terlebih dahulu. N titik. Kita aplikasikan. Program kita berhasil. 2 ditambah 5 sama dengan, tetapi hasilnya belum ada. Di sini kita akan membuat program ini akan menjawab pertanyaan kita secara langsung. Di sini di bagian white line kita tulis spasi 2 ditambah 5 tutup kurung dan akhiri dengan titik koma. Kita akan mengaplikasikannya. Pemrograman kita berhasil, yaitu dijawab secara langsung. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kita akan membuat contoh yang lain seperti white line, buka kurung, koma di atas, 50 spasi ditambah 100 sama dengan spasi koma di atas, koma di bawah, spasi 50 ditambah 100 tutup kurung, akhiri dengan titik koma. Kita akan melihat hasilnya. 50 ditambah 100 sama dengan 150. Berarti pemrograman kita berhasil. Kita akan mencoba penjumlahan atau pengurangan yang lainnya. Contohnya white line, buka kurung, koma di atas, 30 spasi dikurang spasi 20 spasi sama dengan spasi koma di atas, koma di bawah, tulis penjumlahannya yaitu 30 dikurang 20 sama tutup kurung, akhiri dengan titik koma. Kita lihat 30 dikurang 20 sama dengan 10. Kita akan mencoba perkalian, yaitu white line, buka kurung, koma di atas, 4 dikali 5 sama dengan koma di atas, koma di bawah, 4 dikali 5 tutup kurung, akhiri dengan titik koma. Kita lihat 4 dikali 5 sama dengan 20.
kita akan mencoba pengaplikasian yang lain seperti white line, buka kurung, titik koma di atas, 5 mood 3 sama dengan titik koma di atas, titik koma di bawah, 5 mood 3, tutup kurung. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Kita lihat hasilnya. Maaf, di sini ada kesalahan seperti salah penambahan kalimat. Di sini adalah mood. Kita lihat 5 mood 3 adalah hasilnya 2. Mungkin sekian penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.